Jawab, silakan Mbak. Silakan buka yang soalnya, yang kirim yang soal UAS. Kita bahas dulu yang soal UAS. Soalnya kan piutang ternyata udah kita bahas kemarin di Asdos. Kita bahas UAS kemarin, bahas piutang kemarin sampai sini. Kan tugas kemarin tuh sampai sini kemarin kita bahas di Asdos. Nah, sekarang kita bahas ini dulu. Transaksi nomor 3. Maaf. Ini transaksinya, ini adalah transaksi terkait dengan piutang tak tertagih. Di sini kita asumsikan bahwa kita itu menggunakan metode allowance dalam pencatatan piutang tak tertagih kita. Nah, ini diminta yang A, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas dalam jurnal umum. Nah, buat jurnalnya. Jadi kita bikin satu aja, kita bikin nomor 1. Nah, itu tanggal 15 Juli. 15 Juli. 15 Juli itu menerima 25% dari jumlah total terutang PT Kano sebesar 24 juta yang telah bangkrut dan menghapus sisanya yang dianggap tidak tertagih. Nah, di sini si PT Kano ini punya piutang ke kita. Nah, dia punya piutang ke kita karena dia bangkrut sehingga dia itu nggak bisa bayar hutangnya. Dia nggak bisa bayar hutangnya, berarti dia bisa bayar hutangnya atau bayar piutang. Dia bisa bayar piutang, tapi di sini dia cuma bayar itu 25% dari total piutang dia. Kemudian 75%-nya gimana? Nah, 75%-nya ini kita hapus. Karena kita beranggapan bahwa itu tidak dapat ditagih. Nah, berarti di sini jurnalnya itu kita bikin 2, menerima pembayaran piutang 25%. Nah, ini menerima pembayaran 25%. Nah, 25% dari 24 juta berapa? 25% dari 24 juta berapa? 6 juta, Kak. 6 juta. Nah, 6 juta. Berarti ini yang dibayarnya cuma, berarti ketika kita ada pembayaran piutang dari pelanggan, berarti kita dapat apa? Pelanggan ngasih apa ke kita untuk bayar piutangnya? Yang di debit apa? Kas, Kak. Ya, debit berarti cash. Kreditnya apa? Karena dia bisa bayar piutangnya, berarti yang dikredit apa? Piutangnya, Kak. Piutang. Piutang dagang. Nah, nilainya itu 6, yang dibayarnya kan cuma 25%-nya aja, berarti 6 juta di sini. Terus habis itu 75%-nya kita hapuskan karena dia tidak mampu bayar. Berarti ini menghapus piutang 75%. Berarti 75% kali 24 juta sama dengan 18 juta kan? Hmm. Nah, saldo normal cadangan piutang tak tertagih di mana?
Saldo normalnya cadangan piutang tak tertagih di mana? Debit atau kredit? Halo? Saldo normal dari cadangan piutang tak tertagih allowance for doubtful accounts itu debit atau kredit? Penyisihan piutang tak tertagih. Saldo normalnya debit atau kredit? Ada nih yang ngikutin. Aisyah. Aisyah Lutfia Nabil. Ada orangnya? Ada Briliana Anastasia. Ada Nada Salsabila Putri. Hadir, Kak. Nah, Nada saldo normal dari cadangan piutang tak tertagih di mana? Debit atau kredit? Kredit, Kak. Nah, ya kredit. Jadi saldo normal dari cadangan piutang tak tertagih itu di kredit. Nah, di sini em, ketika cadangan piutang tak tertagih ini kan kita bikin di akhir tahun sebelumnya. Nah, itu gunanya adalah untuk mengantisipasi tahun depan itu kalau ada piutang yang tidak tertagih. Nah, jadi ketika benar-benar ada piutang tak tertagih itu jadi ketika ada benar-benar ada piutang tersebut tidak tertagih, maka cadangan piutang tak tertagih kita ini akan berkurang. Nah, tadi saldo normal dari cadangan piutang tak tertagih itu di kredit. Nah, kalau dia berkurang nilainya berarti dia di debit atau kredit? Debit. Nah, debit berarti di sini debit cadangan piutang tak tertagih atau penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kemudian kreditnya itu kita hapus piutangnya karena dia nggak bisa kita tagih. Berarti kreditnya apa? Kita hapus piutangnya, berarti piutang berkurang di Kredit, Kak. iya, kredit. Nah, berarti di sini piutang dagangnya di kredit. Nah, nilainya 18 juta. Udah, habis itu udah selesai yang tanggal 15 Juli. Mana lagi nih? Soalnya. Tanggal 20 September. Ini aku mau 20. mandi tuh, Kak. Jadi karena mungkin lama. Jadi kalau dengar ini kalau misalkan ada absen, misalkan di mana Suaranya di hadiah. mute dong. Kedengaran. Nah, 20 September 20 September mencatat kembali piutang CV Bahagia yang telah dihapus pada tahun sebelumnya karena dianggap tidak tertagih. Mencatat pelunasan piutang tersebut sebesar 3.725.000. Nah, jadi gini, tahun sebelumnya karena CV Bahagia ini mungkin mengalami kesulitan keuangan, maka dia nggak bisa melunasi piutangnya. Sehingga pada tahun sebelumnya itu kita hapus piutangnya. Nah, ketika kita menghapus piutang, maka jurnal yang kita buat itu adalah debit cadangan piutang tak tertagih, kredit piutang dagang. Nah,
kemudian ketika kita udah ngapus, ternyata tahun ini dia ada uang. Kemudian dia mau bayar piutangnya tersebut. Nah, berarti kalau kayak gini kasusnya gimana pencatatannya? Itu pencatatan yang kita lakukan adalah itu kita munculkan lagi dulu piutangnya. Berarti ini kan pas penghapusan ini jurnalnya. Kita balik jurnal ini. Kita balik, kita kembalikan dia dulu seperti semula. Kita balik, salah. Kita balik, berarti kita munculkan piutang dagangnya. Debit piutang dagangnya. Kita munculkan kembali dulu piutang dagangnya. Kemudian habis itu kita kreditkan cadangan piutang tak tertagih karena nggak jadi kan dia piutangnya dihapus. Nah, nilainya itu berapa? Nilainya di sini 3.725.000. 3.725.000. Nah, gitu. Nah, kemudian ini berarti kita kembalikan dia ke keadaan semula. Nah, kemudian dia bisa bayar piutangnya. Berarti ketika kita menerima pembayaran piutang, maka kita debitkan cash karena kita terima duitnya kan. Nah, kemudian karena dia bayar, berarti baru habis itu kita hapus piutangnya. Besar ini. Kalian harus banyak latihan ya. Ini kayaknya karena nggak nyatat, karena nggak pernah latihan, makanya kayak gini. Nanti nyesal. Nah, udah. Ini jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan yang bagian ini. Kalau misalnya piutangnya itu awalnya udah kita hapuskan, ternyata dia bisa bayar, ini jurnalnya. Ada 2. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kayaknya ini kalian latihan habis ini. Kasih latihan juga, saya nyatat. Udah, habis itu kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau lanjutkan. Habis 20 September, 25 Oktober. 25 Oktober. (25 Oktober itu menghapus piutang PT AHN sebesar 6.300.000 yang sudah tidak memiliki aset. Nah, jadi di sini si AHN ini dia nggak bisa bayar piutangnya sehingga kita hapus. Kalau ngapus piutang tadi jurnalnya apa? Debit apa? Kalau piutang dihapus jurnalnya? Debit cadangan piutang tak tertagih, kredit piutang Iya. dagang, Kak. Iya, cadangan piutang tak tertagih, kreditnya piutang dagang. Nah, nilainya itu berapa? 6.300.000. 6.300.000. Nah, selesai yang 25 Oktober. Kemudian kita lanjutkan yang 12 November. 12 November. 12 November itu mencatat kembali piutang CV Nunung yang telah dihapus tahun sebelumnya sebesar 4.350.000 dan mencatat pelunasan piutang tersebut. Nah, jadi di sini sama kayak tanggal 20 September itu sebelumnya udah kita hapus piutangnya, ternyata dia bisa bayar. Berarti jurnalnya di sini apa? Apa dulu yang dicatat?
Apa? Apa jurnalnya ini? Sebelumnya dia dihapus. Terus dia munculkan kembali. Berarti jurnalnya apa? Debit piutang dagang, kredit cadangan piutang tak tertagih. Ya, piutang dagang, kredit cadangan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Nah, nilainya berapa di soal? 4.350.000. 4.350.000. Terus apa lagi jurnalnya? Dia ada 2 jurnalnya. Terima pelunasannya berarti apa? Apa jurnalnya? Dia ada 2 jurnalnya. Di situ apa lagi? Terima pelunasan piutang berarti dapat apa kita? Cash di debit, Cash. piutang di kredit. Cash di debit, kredit piutang. Usaha. Nah, nilainya 4.350.000. Nah, kemudian habis ini 12 November udah. Kita lanjutkan ke 31 Desember. 31 Desember. 31 Desember itu menghapus piutang berikut yang dianggap tidak tertagih dalam ayat jurnal gabungan. Nah, ini tidak tertagih piutangnya. Kalau kita hapus piutang tak tertagih berarti debit apa? Kalau kita hapus piutang karena dia tidak tertagih. Debit apa? Debit? Apa yang di debit kalau menghapus piutang? Cadangan piutang tak tertagih di debit, Kak. Kreditnya? Piutang, Kak. Ada piutang. Kreditnya piutang. Nah, nilainya jumlahkanlah semuanya. Jumlahkan semuanya ini berapa? Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa tuh? 2150 tambah 36 tambah 5,5 tambah 1750. Berapa jumlahnya? Geska Putri Rizkyanda. Maaf Kak, baru masuk, jadi nggak perhatiin. Respi Adriani.
ada. Banyak yang nggak mendengarkan. Kak. Ya, Kak. Nah, ini gimana? Berapa jumlahnya? Nggak ada. Berarti Kak, baru selesai sholat, Kak. dari tadi lagi. Tidak. Banyak yang absen sebenarnya. Rio Sugara. Absen. Sesti Arina. Absen. Catat. Ini udah ada yang jumlahin? Udah, Kak. 13 Berapa? juta. 13 juta. Berarti ini 13 juta. Nah, berarti ini yang tanggal 31 Desember. Nah, kemudian habis itu yang ini lagi. Menurut analisa terhadap piutang, estimasi piutang tak tertagih itu 17.400.000 dan dibuat ayat jurnal penyesuaiannya untuk beban piutang tak tertagih. Nah, jadi di sini dia analisisnya itu terhadap piutang. Jadi kemarin kan kalau misalnya kita itu jumlah piutangnya itu kita analisis dari penjualan, maka adanya saldo cadangan piutang tak tertagih itu tidak terpengaruh. Nah, kalau misalnya dia dari piutang, maka cadangan piutang tak tertagih tahun sebelumnya itu berpengaruh nilainya. Nah, di sini dari piutang, di sini kan nggak ada tuh saldonya, ada nih saldonya. Nah, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas dalam jurnal. Nah, catatan akun penyisian piutang tak tertagih awal periode bersaldo kredit sebesar 12.600.000. Nah, di sini ada penyisian piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih 12.600.000 saldonya di kredit. Nah, kalau untuk penyisian piutang tak tertagih jurnalnya apa? Kalau untuk mencatat estimasinya untuk penyesuaian, jurnalnya apa? Apa yang didebit? Gimana kalian Piutang ujiannya? dagang, Kak. Enggak. Beban piutang tak tertagih. Kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Ini kalau kita mengestimasi, ini adalah jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih atau penyisihan piutang tak tertagih itu sama. Nah, beban piutang tak tertagih, debit, kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Nah, nilainya itu berapa? Nilainya itu adalah, kan kita estimasi 17.400.000. Analisisnya terhadap piutang. Nah, berarti di sini ada saldo sebelumnya di kredit. Berarti kan saldo sebelumnya itu masih tersisa nih. Berarti kita kurangi kalau dia di kredit, kalau dia di debit kita tambah. Berarti 17.400 dikurangi 12.600.000 berapa? Ini dikurang ini dapatnya. Ini dikurang sama ini. Dapatnya berapa? Rp4.800.000, Kak. 4.800.000. Rp4.800.000. Nah, kemudian habis itu ini selesai. Nomor A selesai, nomor B-nya lagi.
Bila perusahaan menaksir piutang tak tertagih sebesar 0,25 dari penjualan bersih tahun tersebut, sebesar 6.125.000.000, 6 miliar, hitunglah beban piutang tak tertagih tahun tersebut. Nah, di sini kita disuruhnya bikin jurnal. Jadi yang sebelumnya itu kan estimasi penyisian piutang tak tertagih kita itu kan dari piutang, dari analisis piutang. Nah, sekarang kalau misalnya estimasinya itu nggak berdasarkan yang ini, nggak jadi yang ini, tapi berdasarkan yang ini, itu gimana jurnalnya? Itu pertanyaannya. Nah, berarti kita cari dulu nilai estimasi piutang tak tertagih. Nilai yang B, nilai estimasi piutang tak tertagih itu sama dengan di sini 0,25% dari 6.125. 0,25% dikali 6.125 juta. Nah, dapatnya berapa? Mau 25%. Berapa? 15.312.500. 15.312.500. 500. Nah, itu dapatnya. Nah, berarti kita bikin jurnalnya sama ini karena untuk estimasi kan. Nah, tapi nilainya di sini kalau ini kan tadi dikurang sama cadangan piutang tak tertagih tahun sebelumnya. Karena dia di kredit letaknya dikurang, kalau dia di debit ditambah. Nah, di sini karena dia dari persentase penjualan, maka langsung aja kita masukin nilainya berapa kita dapat hasilnya, maka itu yang langsung kita masukin angkanya. Ini kan udah belajar juga kemarin nih. Nah, udah selesai yang ini, yang soal kita nih. Dia ditanya saldo akun penyisian piutang tak tertagih setelah penyesuaian. Nah, berarti saldo piutang tak tertagihnya kalian posting aja lah. Dari saldo awal, dikurang sama jurnal-jurnal ini, diposting semua cadangan piutang tak tertagih di sini, dimasukin saldonya, kemudian masukin ini, dapatnya segitu. Nah, udah selesai. Yang ini udah ngerti. Kalau udah kita latihan. Kasih soal satu lagi. Kasih soal Kak kirim, kalian kerjakan sampai 5:30. Ya. Tunggu. 9. Terus 10. Oke, terus harusnya ada not receivable entries nih. Soalnya, iya harusnya kita pakai buku ini aja kemarin. Kalian ada belajar piutang wesel jurnalnya? Diajarin ibu yang not receivable. Besok aja lah. Terus yang satu lagi.
Dosen model HM. Nah, itu tugasnya. Langsung lanjutin di catatan aja. Jadi nanti di bawah catatan itu tugas. Kerjaan yang itu reinstated tadi itu menyatakan kembali sama soalnya bunyinya sama yang soal yang kita bahas nih, yang bahasa Inggris nih. Sama yang kita bahas barusan. Yang nomor 1 itu masukin nilai nilai posting yang saldo awalnya. Atau kalian langsung aja catat yang instruksi nomor 2. Soalnya instruksi nomor 2 aja dulu. Habis nomor 2 itu nomor 4. Jadi yang tugas kita itu di nomor 1 itu berarti ada saldo awal dari allowance for the full accounts itu dikredit senilai 50.000. Nah, soal yang kalian bikin itu nomor 2-nya. Tapi datanya ada di nomor 1 juga, nomor 2, terus habis itu sama nomor 4. Nomor 4 ini cuma, nomor 4 disuruh menjurnal aja. Jangan ikutin yang itu. Nah, silakan kerjakan sampai 5:30. Buka aja Zoom-nya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian tanyain aja langsung ke kakak sekarang. Sambil ngerjain tuh. Buka. Pause.